Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat luar biasa. Oke, baiklah anak-anak, kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada sebelumnya. Namun untuk mengecek kesiapan pembelajaran kita pada pagi hari ini, saya akan mengecek dulu untuk kelengkapan siswanya. Apakah hari ini lengkap? Tidak. Ada yang tidak masuk? Ada. Siapa saja? Naya, satu, Naya, Sarul, dan Linda. Berarti ada 3 anak ya? Oke, berarti pada pagi hari ini yang bisa mengikuti pembelajaran di kelas ini berapa anak? Berapa? 19. Oke, untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, saya meminta tolong pada salah satu siswa untuk memimpin doa. Saya minta tolong pada siapa ini? Muhajalin. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih. Oke, agar kita lebih semangat lagi, kita mengutarakan password kita pada pagi hari ini. Masih ingat? Bahasa Indonesia. Oke, tepuk tangan untuk kita. Baik anak-anak, sebelum kita mulai, saya ingin mengecek dulu apakah kita masih ingat pembelajaran pada sebelumnya. Kita membahas tentang apa? Sebelumnya teks prosedur. 2. Ciri-ciri teks prosedur. 3. Unsur kebahasaan teks prosedur. 4. Struktur teks prosedur. Ada lagi? Apa? Apakah kita apa? Ayo apa? Enam. Tahapan penulisan teks prosedur. Oke, jadi pada pembelajaran kita pagi hari ini nanti, tujuan pembelajaran kita adalah kalian nanti mampu menuliskan teks prosedur kompleks sesuai dengan kaidah kebahasaan, sesuai dengan ciri-ciri, dan sesuai dengan struktur teks prosedur kompleks. Oke. Nah, sekarang kita membentuk diskusi kelompok sesuai kelompok yang telah kita tentukan pada pembelajaran sebelumnya. Kita langsung mengerjakan teks prosedur kompleks. Nah, nanti tahapan-tahapan dalam pengerjaan teks prosedur kompleks adalah yang pertama, kita mencari ide atau topik yang akan kita tulis. Sebelumnya kita sudah menentukan idenya? Setiap kelompok sudah menentukan ide atau topik teks prosedur? Sudah. Oke, saya cek dulu. Untuk kelompok 1, topiknya tentang apa? Cara apa? Cara packing tanaman atau cara mengemas tanaman yang akan dikirimkan, itu maksudnya? Oke. Untuk kelompok 2, membuat atau cara membuat puding coklat. Oke. Untuk kelompok 3, cara membuat nugget ayam. Kelompok 4, cara membuat puding Koko Oreo. Oke, kelompok 5, cara membuat nastar. Baiklah, jadi setiap kelompok ini sudah menentukan ide. Kemudian untuk sumber informasinya sudah dikumpulkan? Sudah. Oke, jadi kita sudah siap. Kemudian kerangka teksnya sudah ditulis sebelumnya?
Sudah. Oke, berarti yang belum adalah untuk selanjutnya silakan berdiskusi untuk mengembangkan kalimat ya. Jadi kita kembangkan kalimat sesuai informasi yang sudah kalian kumpulkan itu nanti dengan memperhatikan kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan dari teks prosedur. Nah, kaidah kebahasaan teks prosedur antaranya apa saja? Satu, menggunakan konjungsi. Ada yang lebih spesifik, konjungsi apa? Konjungsi temporal. Masih ingat apa itu konjungsi temporal? Konjungsi yang menyatakan waktu. Oke, terus kemudian ada unsur apa lagi? Menggunakan kalimat imperatif. Menggunakan kalimat imperatif. Apa itu kalimat imperatif? Kalimat perintah. Oke, itu sebagian ya. Nanti sambil diingat lagi pembelajaran sebelumnya, silakan kalian mengembangkan kalimat yang akan kita susun menjadi teks prosedur dengan atau memperhatikan unsur-unsur kebahasaan dari teks prosedur kompleks tersebut. Oke, silakan berdiskusi mulai dari sekarang. Waktu kita 5 menit ya, 5 menit untuk mengembangkan, kemudian nanti kita lanjutkan untuk menyusun teksnya. Oke. Silakan berdiskusi setiap kelompok. Ya, ingat setiap kelompok nanti harus ikut aktif ya, ikut berperan aktif. Jadi tidak hanya satu orang yang mengerjakan, silakan mendiskusikan kalimat-kalimat yang akan kita tuliskan di dalam teks prosedur kompleks tersebut. Ya, dimulai dari sekarang ya. Sebagai referensi nanti boleh kamu lihat lagi, kamu perhatikan untuk unsur kebahasaan dari tes prosedur apa saja ya. Ini.
Ya, sesuai dengan ciri-cirinya ya. Kesimpulannya. Oke, sudah cukup? Sudah siap untuk menuliskan dalam LKPD? Siap ya? Oke, saya baca dulu LKPD-nya. Nanti bentuk LKPD-nya semacam ini. Kamu tuliskan yang pertama nama kelompok, ya. Kemudian baru kamu tuliskan kalimat-kalimat yang sudah kalian susun sesuai dengan kaidah kebahasaan tersebut. Kamu susun di sini sesuai dengan unsur-unsur teks prosedur kompleks. Saya ingatkan lagi, ya, kamu pelajari, kamu usahakan sesuai dengan unsur-unsur teks prosedur kompleks yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Oke, sekarang dimulai. Waktu kita nanti sampai pukul 9.15 menit ya. Oke, ini untuk membantu kalian tentunya ada tujuan, kemudian ada material, ada langkah-langkah, dan yang terakhir penegasan ulang atau simpulan. Yang ini ya, yang tidak masuk karena sakit tadi tetap dituliskan, tapi ditandai ya, tidak masuk atau sakit ya, tetap dituliskan dalam kelompok. Ya. Ya, tapi kamu lengkapi sesuai dengan struktur teksnya. Dilengkapi sesuai dengan struktur teksnya.
berikut adalah misalnya cara-cara membuat iya. Iya. Tulis sesuai dengan strukturnya itu. Karena ada tujuan, kemudian ada penelitian, kemudian Oke, ada kesulitan? Apanya? Dua-duanya yang penjelasan dengan tujuannya ini apa? Misalnya saat ini jumlah pengiriman bisa boleh. Misalkan semakin hasilnya ini cuma sesuai dengan itu strukturnya. Itu ada pendahuluan, kemudian materialnya, bahan-bahannya. Untuk tadi kan ada bahan-bahannya juga loh. Ya, apa saja yang diperlukan untuk bikin, ya. Kemudian baru langkah-langkah, nanti terakhir kesimpulannya. Pendahuluan dulu sedikit saja. Tanaman sangat berbeda dengan packing barang-barang yang lain karena packing tanaman harus menjamin tanaman tersebut tetap hidup sampai kamu tulis ke 1, 2 juga nggak harus pakai angka ya. Kayak kata 1, angka pertama adalah 1 gimana, terus kemudian 2 seterusnya boleh apa boleh.
sudah diteliti lagi, barangkali perlu diedit ya, barangkali mana yang perlu diedit. Lagi ya, jadi barangkali perlu dari mana yang perlu
Bagaimana? Sudah selesai semua? Belum. Ya, belum. Ya. Kali jam Pak. 128. Kelompok 3 sudah? Oke, kelompok 1 sudah? Sudah. Kelompok 2? Sudah. Kelompok 4? Kelompok 5? Oke. Yang sudah, kita akan segera mempresentasikan hasil kerja kalian. Nanti diusahakan ya, diatur yang presentasi nanti semua kelompok maju ke depan. Kemudian nanti diatur siapa yang bagian maka langkah, siapa yang bagian bahan, atau siapa yang bagian kesimpulan, siapa yang membuka nanti dengan memperkenalkan nama-nama kelompok ya. Maka terus kemudian nanti ya dalam presentasi nanti, oke, perhatikan dulu. Dalam presentasi ini nanti ya kalian nanti wajib memberikan tanggapan. Satu kelompok wajib memberikan tanggapan, kelompok lain nanti silakan kalau ada yang perlu tanggapi ditanggapi ya. Nanti kelompok pertama yang tampil dari kelompok 5 terlebih dahulu. Oke, kelompok 5, kemudian kelompok 4 bagian menanggapi. Oke. Menanggapi itu apa? Menanggapi itu boleh mengkritik, boleh memberikan apresiasi, apresiasi penghargaan sudah bagus misalnya dan seterusnya. Nah, mengkritik ini boleh dari segi presentasinya, dari bahasa presentasinya, dari kekompakannya, atau boleh juga mengkritik dari segi hasil karyanya. Barangkali kurang lengkapkah strukturnya, atau ciri kebahasaannya belum ada dan seterusnya. Oke, nah itu yang wajib ya. Kemudian kalau yang tampil nanti kelompok 4, maka kelompok 3 wajib memberikan tanggapan. Kelompok 3 tampil, kelompok 2 wajib memberikan tanggapan, dan kelompok 2 tampil, kelompok 1 wajib memberikan tanggapan. Kemudian kelompok 1 yang tampil, kelompok 5 yang memberikan tanggapan. Itu tanggapan secara langsung. Kemudian yang tidak langsung nanti tolong dituliskan di dalam LKPD penilaian teman sejawat
Kelompok nanti ini semua kelompok ya. Jadi ketika kelompok 5 tampil, kelompok 4, 3, 2, dan 1 silakan mengisi LKPD kesesuaiannya bagaimana. Tentang ya, tentang. Oke paham? Oke. Saya berikan dulu penilaiannya. Nanti untuk 4 kelompok ya. Penilaian untuk 4 kelompok. Nanti menilai kelompok 4, kelompok 3, kelompok kamu tidak ya. Terus ini nanti untuk menilai 4 kelompok. Yang ambil dinilai ya, dinilai tinggal tentang saja, nanti ditulis begini. Oke, sudah siap ya? Sudah? Silakan maju untuk kelompok 5. Ya, silakan ini ya. Kelompok 5 di sini. Oke, langsung karena waktu kita sedikit, silakan langsung dimulai. Perhatikan, tarik. Dihidangkan pada hari raya, mulai dari Natal, hari raya Idul Fitri sampai tahun baru Imlek. Berikut bahan-bahan yang harus disiapkan: 450 6 telur yang sudah dipisahkan antara kuning dan telurnya, 3 75 gram kapusan, 4 150 gram gula halus, 5 25 gram mentega, 20 gram bubuk, 7 coklat, 8 keju, 9 selada semua rapat atau yang seperti itu.
Oke, kita berikan tepuk tangan yang untuk kelompok 5. Silakan kelompok 4 memberikan tanggapannya terhadap presentasi kelompok 5. Diberikan tanggapan, maaf, suaranya terlalu tidak terdengar dan membacanya terlalu cepat. Oke, ya, ini masukan atau tanggapan dari kelompok 4. Suara kurang terdengar dan cara membacanya terlalu cepat. Oke, silakan ditutup untuk kelompok 5. Sekian dari kelompok 5. Silakan dilanjutkan untuk kelompok 4. Kelompok 3 persiapan untuk memberikan komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan cara membuat puding Coco Oreo. Saya di sini akan memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama ada Nayanda Azra, yang kedua ada Tomarino Prabowo, dan saya sendiri Lara Sufian Rusnia, dan di samping saya ada Sabrina Kamalin. Satu bungkus adalah putih atau coklat, 50 gram putih coklat, 30 gram gula bubuk, 110 gram gula pasir, 200 ml susu plain atau coklat, 2 butir kuning telur, seperempat butir vanila bubuk. Bahan B, 1 bungkus adalah plastik plain, 4 sendok teh vanila bubuk, 90 gram gula pasir, 300 ml susu plain, 100 gram telur yang cantik, 2 butir kuning telur. Cara membuat langkah-langkah pertama, campur agar-agar berlaku bila banyak selesai, terus hingga mendidih. Langkah kedua, memasukkan minuman ke larut. Langkah ketiga, menjelaskan sejenisnya, campur dengan kuning telur, makin cepat masukkan kembali, jarak adonan coklat, aduk rata sebelum menggiling lalu masukkan kompor. Langkah keempat, beri kedua adonan coklat, lapisan coklat satu loyang yang telah disiapkan lalu dibakar. Memang untuk sengaja. Cara membuat langkah campur agar vanila bubuk sudah cair, lalu aduk rata hingga berisi sambil menunggu bacaan putih mendidih. Periksa putih telur hingga sudah, lalu campur adonan putih yang masih panas. Terus campur sebentar dengan sebanyak hingga rata. Langkah ketiga masukkan biskuit Oreo dengan aduk rata, kemudian bawa lapisan Oreo ke atas lapisan coklat yang telah didinginkan, lalu masukkan biskuit sebentar, lalu setengah jam. Maka persiapan masa lapisan coklat dengan api pelanggan lapisan Oreo yang telah didinginkan tadi, lalu meninggalkan ruang panasnya dan masukkan ke freezer minimal saja. Ini Coco Oreo yang dibuka kesimpulan dan menyebabkan kita masa lambang ke dan tujuh Coco Oreo adalah cara membuat Coco Oreo sangat Oke, silakan memberikan tanggapan untuk kelompok 3. Dari kelengkapan isi tujuannya juga baik, kebahasaan dalam presentasi baik, cuman cara membacanya kurang jelas. Cara membacanya kurang jelas. Oke, itu masukan dari kelompok 3. Silakan ditutup. Sekian
Dilanjutkan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 5 orang yang bernama 1. Syahdu Sekawan, 2. Syahdu Wibowo, 3. Dewi Raya Rusdia, 4. Siti Barangkabunga, dan 5. Leden Dwi Febrian akan mempresentasikan cara membuat nugget ayam. Nugget ayam adalah salah satu bahan hasil pengolahan dari ayam yang memiliki cita rasa tertentu. Biasanya nugget dijual di kemasan. Saat ini nugget ayam menjadi salah satu produk olahan dari ayam yang diperkenalkan. Berikut ini bahan-bahan pembuatan nugget ayam. 1. Daging ayam dilebarkan dan dilakukan di sebalik. 2. Tes ayam dan air. 3. Tepung lapis 1 gram. 4. Garam terigu 1 gram. 5. Bawang putih 1 gram. 6. Batu ubi 1 lembar. 7. Garam 1 lembar. 8. Gula 1 lembar. Dan 9. Merica 1 lembar. Langkah 1. Proses buat anggur. Lalu masukkan ke bawang putih yang telah dihaluskan. Langsung tutup garam. Kemudian merica aduk hingga merata. Biar tuang pakai terigu pada wadah atau mangkuk. Kemudian campur dengan potongan telur pertama. Selanjutnya masukkan daging ayam yang digiling halus. Lalu aduk rata. 4. Bentuk adonan kecil yang kamu inginkan. Lalu rebus selama 15 menit. Sambil menunggu direbus, tuangkan tepung roti ke dalam wadah dan siapkan tuangkan asam. Setelah itu matang yang diangkat selama 10 menit, lalu masukkan lagi ke dalam disosonkan dan roti juga tampan dari telah disediakan lalu panaskan air roti lalu selama 20 menit atau 30 menit. Proses diamnya selesai lalu dipanaskan minyak goreng. Ya, silakan memberikan komentar untuk kelompok 2. Silakan. Mohon maaf sebelumnya untuk kelompok 3 belajar representasi kurang keras dan tidak dapat didengar. Ya, bahasa kurang keras dan tidak terdengar. Oke, cukup. Kelompok lain ada? Ada, silakan ditutup. Ya, kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan. Silakan untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
anggota kelompok saya. Yang pertama ada Umum Triandini, yang kedua ada Arjuna Baradana, yang ketiga ada Maya Ayu Wulandari, yang keempat ada Sejal Al-Mayat. Pernahkah kalian membuat ini dapat? Mungkin sebagian dari kalian sudah pernah membuat. Kalau belum, simaklah tes berikut ini. Cara membuat ini dapat. Bahan-bahan 1 300 ml susu cair, 2 20 gram coklat bubuk, 3 125 gula pasir, 4 1 bungkus agar-agar bubuk, 5 100 gram coklat dipotong-potong, 6 1 butir telur, gunakan kuningnya saja, 7 selama sudah garam. Sudah? Oke, silakan diberikan komentar untuk kelompok 1 yang berikan komentar. Ayo. Maaf sebelumnya, biasanya kurang jelas, kurang keras gitu cara membuatnya. Namanya? Biasanya? Jelas. Oke, silakan yang itu. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, langsung kelompok terakhir, kelompok 1. Nanti yang memberikan tanggapan kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membagikan perkenalkan kelompok kami. 1 Mufid Atika Muhammad, 2 Muhammad Budi Majarin, 3 Fatul Mizani. Cara bikin tanaman. Bikin tanaman berbeda dari bikin tanaman berbeda dari bikin barang yang lain. Bikin tanaman harus mempersiapkan dari kerusakan, harus berhati-hati dalam menggunakan tanaman. Bahan tanaman karakternya bagus, kardus, karung. Langkah-langkah untuk menaikkan tanaman. 1. Perhatikan karakter tanaman. 2. Bersihkan terlebih dahulu wadah pot dari kotoran. 3. Siapkan kardus bekas. 4. Sebelum tanaman dimasukkan ke dalam kardus, maka alas kardus dengan beberapa lembar kertas koran. 5. Baru setelah itu tanaman dimasukkan ke dalam kardus. 6. Siapkan karung dan masukkan secara perlahan tanaman yang desain tadi. 7. Siapkan secaris kertas dan tuliskan nama lengkap orang yang akan dikirim beserta alamat, kode pos dan nomor HP. 8. Barang siap diantar ke jasa pengiriman barang.
bisa membantu terlebih dahulu menyelesaikan. Oke, selesai. Silakan kelompok 5 untuk berikan tanggapannya. Merupakan baik, tetapi dalam bahasa kurang jelas dan sulit dipahami. Oke, bahasa kurang jelas dan sulit dipahami, masukan untuk kelompok 6 dari kelompok 5. Silakan Ibu Thomas. Ya, dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, anak-anak, kita beri tepuk tangan untuk kita pada hari ini. Oke, ada beberapa catatan ya. Secara keseluruhan, alhamdulillah dari beberapa kelompok 1 sampai kelompok 5 sudah bagus karena berani untuk mempresentasikan hasil karyanya sendiri. Tapi ada beberapa catatan, ini tidak jauh dari tanggapan dari kelompok-kelompok lain. Secara umum dalam presentasi kalian itu bahasanya masih suaranya kurang keras, kemudian bahasanya kurang baik. Ini secara umum. Tapi ada beberapa catatan khusus, misalnya untuk kelompok 4. Nah, kelompok 4 tadi strukturnya kurang lengkap ya. Belum ada tujuan atau pendahuluannya. Terus kemudian untuk kelompok 5 suaranya ada sebagian yang sangat pelan. Terus kelompok 1 bahasanya kurang jelas dan sulit dipahami. Kemudian untuk kelompok 2 bahasanya juga masih terlalu pelan dan kurang jelas. Kelompok 3 juga begitu. Cara membacanya ada yang belum begitu lancar. Demikian ya penilaian atau evaluasi secara umum terhadap penampilan kalian. Kemudian untuk pembelajaran hari ini, kira-kira apa saja yang sudah kalian ketahui? Ya, kamu enggak? Struktur dari teks prosedur. Terus barangkali ada hal baru apa yang sebelumnya kita belum bisa, tetapi hari ini kita sudah bisa. Ada apa? Ya, kelompok dapat menyimpulkan dari teks prosedur. Oke, boleh. Yang lain? Barangkali kelompok 4 yang sudah kalian bisa pada hari ini, yang kalian dapatkan apa? Ya? Bisa membuat cara-cara melangkah Bisa membuat atau menentukan langkah-langkah membuat puding koko Oreo. Oke. Terus kira-kira ada yang belum atau yang menjadi kesulitan pada pembelajaran hari ini? Tidak ada? Tidak. Semuanya sudah bisa? Bisa. Oke, luar biasa. Tepuk tangan. Oke, anak-anak. Kemudian untuk setelah ini nanti saya minta tolong kalian untuk merefleksi secara keseluruhan pembelajaran ini melalui KPD ini ya. Jadi kamu tuliskan, ada beberapa pertanyaan nanti yang harus kamu jawab. Misalnya apa saja yang sudah kalian ketahui dari pembelajaran ini. Oke. Kemudian yang kedua, adakah hal-hal yang belum kalian ketahui dalam pembelajaran ini? Kalau ada, kamu tuliskan. Kemudian yang ketiga, berilah saran dan masukan untuk pembelajaran hari ini. Misalnya, medianya kurang bagus Pak, atau suara Bapak kurang keras. Boleh, ya? Boleh. Ini nanti tidak ada kaitannya dengan penilaian. Jadi kalian nanti boleh jujur di sini untuk merefleksi atau memberikan saran dalam pembelajaran ini. Ini nanti tidak ada kaitannya dengan presentasi, tidak ada kaitannya dengan hasil kerja. Paham ya? Oke, silakan dituliskan secara jujur. Nanti
dikumpulkan lagi. Ambil LKPD tadi dikumpulkan ya. Ini hasil karyanya. Hasil karyanya. Hasil karyanya mana? Untuk yang penilaian kelompok ya. Baik anak-anak, saya kira waktu kita sudah waktunya istirahat ya. Jadi untuk pembelajaran bahasa Indonesia pada hari ini saya anggap cukup. Jangan lupa untuk tetap semangat dalam belajar, tetap semangat untuk mengikuti pelajaran-pelajaran berikutnya. Ya, silakan beristirahat, selamat beristirahat, dan nanti semoga kalian semakin sehat dan semangat untuk pembelajaran selanjutnya. Nanti untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang teks eksplanasi. Jadi kalian nanti saya sarankan untuk mempelajari teks eksplanasi melalui buku paket atau bisa membaca literatur yang ada di internet. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.